Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Clarissa Mensari dan teman saya Alail Almafahir. Kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sasaran bisnis, membentuk profil bisnis. Profil bisnis. Buat profil bisnis yang baik. Yang pertama, untuk membuat company profile, kita harus memperhatikan hal dasar atau fondasi. Untuk memulai company profile, kita harus memulai dengan latar belakang perusahaan yang menerangkan tentang sejarah perusahaan dan juga tujuan utama perusahaan. Namun, yang perlu diketahui adalah sangat penting untuk tidak menghabiskan waktu dalam menerangkan sejarah, karena yang lebih terpenting adalah bergerak dalam bidang apakah perusahaan Anda. Yang kedua, dalam company profile yang baik, Anda harus menjelaskan bagaimana perusahaan Anda berfungsi dan bekerja. Cara termudah dalam mendeskripsikan profil perusahaan Anda adalah dengan berbicara bentuk bisnis Anda. Anda bisa berbicara aspek demografi seperti spesifikasi usaha, target market, dan lain-lain, agar company profile Anda mendapatkan nilai tambah di perkembangan pasar. Yang ketiga, pastikan dalam sebuah company profile atau perusahaan Anda mempunyai data-data perusahaan, karena Anda akan menerangkan tentang produk servis, figur penjualan, prediksi ke depan, keuntungan, karyawan, dan masalah informasi profil perusahaan. Hal ini bisa menjadi sangat penting khususnya untuk menarik investor dan mitra kerja, karena data-data tersebut dapat memberikan gambaran dan perkembangan perusahaan Anda secara detail. Yang keempat, menambahkan elemen desain grafis, chart, dan data pendukung lainnya di dalam bentuk company profile. Panduan membuat profil bisnis. Yang pertama yaitu membuat logo perusahaan. Logo perusahaan harus dapat mewakili visi dan misi, produk dan jasa, atau prinsip-prinsip bisnis. Harus menarik dan mengesankan dengan cara membuat elemen yang sederhana tapi menarik untuk disatukan, seperti logo Google, Apple, ataupun Microsoft. Yang kedua, menginformasikan bagan perusahaan. Memberitahu pembaca tentang awal mulanya perusahaan dengan menyebutkan apa yang menjadi inspirasi perusahaan untuk bergerak di bidang yang digeluti. Singkatnya, buatlah pembaca terkesan dan percaya pada track record. Yang ketiga, menyebutkan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan, yaitu orang mengenal lebih banyak tentang kemampuan ketika mereka mencari tahu tentang penawaran karyawan. Pastikan juga untuk menyertakan deskripsi yang tepat sehingga pihak yang berkepentingan dapat dengan jelas memilih produk atau jasa yang mereka butuhkan. Yang keempat, menyebut
perusahaan dan klien saat ini. Orang pasti ingin tahu apakah perusahaan berada di posisi terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jika Anda memberitahu siapa klien Anda, siapa yang Anda layani, maka mereka akan mengetahui apakah mereka cocok dengan target pasar Anda. Yang kelima, menunjukkan rincian kontak perusahaan Anda. Orang perlu untuk mengetahui dan menghubungi Anda atau pihak perusahaan Anda. Sediakan semua informasi yang diperlukan dalam profil perusahaan. Cantumkan nama lengkap perusahaan, badan hukum perusahaan, termasuk alamat website atau email dan nomor kontak yang dapat dihubungi. Stop. Ya, yang kedua adalah strategi untuk mengembangkan usaha. Mendirikan suatu usaha merupakan sebuah ide yang menggiurkan bagi sebagian orang, entah dengan skala kecil atau besar. Dalam membangun usaha, diperlukan strategi marketing yang sangat tepat agar bisnis Anda dapat berkembang dan terus menghasilkan keuntungan. Selain itu, Anda juga harus menyesuaikan dengan budget yang dimiliki. Jika budget yang dimiliki tidak terlalu banyak, Anda mungkin lebih baik membuka usaha kecil sebelum akhirnya mendirikan usaha Anda sebagai usaha berskala besar. Strategi mengembangkan usaha. Yang pertama, membangun brand yang kuat. Branding merupakan salah satu krusial yang perlu Anda bangun dari awal bisnis berjalan. Meskipun usaha yang Anda dirikan dalam skala kecil, Anda harus memulai membangun citra yang baik dan meningkatkan brand awareness agar masyarakat sadar dengan usaha yang Anda dirikan. Dimulai dari memperkenalkan identitas brand ke calon pembeli lewat media sosial seperti Instagram atau Facebook. Dan selanjutnya adalah membuat logo yang menarik. Jika Anda memiliki citra brand yang baik, ada baiknya jika logo yang mempresentasi brand Anda juga harus bagus dan menarik, karena bagaimanapun juga logo yang dibuat akan sangat menempel dengan identitas bisnis Anda. Logo yang dibuat harus menarik dan mengandung makna yang dapat mewakili usaha Anda. Anda bisa meminta bantuan jasa freelance graphic designer untuk konsultasi tentang logo, karena graphic designer pastinya lebih paham dengan pembuatan logo. Diskusikan bagaimana logo yang cocok dengan usaha Anda, dan buatlah logo yang khas dengan warna yang menarik. Dengan logo yang menarik, otomatis calon pembeli juga akan tertarik untuk mencari produk apa yang Anda tawarkan. Menulis konten sebagai strategi marketing. Internet merupakan salah satu cara yang paling tepat dalam melaksanakan strategi marketing dalam bisnis Anda, apalagi jika usaha yang Anda bangun merupakan bisnis kecil. Lewat internet, Anda bisa membangun brand awareness tentang usaha Anda, sekaligus untuk mempromosikan produk yang Anda jual. Salah satu caranya yaitu dengan menulis blog di situs-situs komunitas secara menarik, kemudian cantumkan link usaha Anda. Cara ini merupakan strategi marketing yang paling murah dan efektif. Anda bisa memulai menulis konten usaha Anda lewat forum komunitas, atau mulai dari media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram. Anda dapat mengerjakan sendiri atau meng-hire freelance content writer untuk menulis produk-produk Anda di forum online. Yang selanjutnya adalah gunakan Facebook Ads. Hingga saat ini media sosial menjadi wadah yang paling efektif untuk mengembangkan pasar usaha Anda. Salah satu media sosial yang bisa Anda gunakan adalah Facebook. Pengguna Facebook di Indonesia sendiri merupakan yang terbanyak keempat di dunia, yaitu mencapai 130 juta orang. Buatlah akun untuk usaha Anda di Facebook. Dengan begitu, Anda bisa memperlihatkan produk yang Anda tawarkan kepada calon pembeli. Agar halaman usaha Anda mendapatkan banyak sorotan dari pengguna Facebook, ada baiknya jika Anda menggunakan Facebook Ads. Yang selanjutnya, lakukan riset pasar. Tren yang selalu berubah membuat Anda harus rajin melakukan riset kecil-kecilan. Tujuannya yaitu agar Anda bisa memahami kepuasan pelanggan
terhadap produk Anda, serta untuk mengetahui tren yang sedang disukai oleh pasar. Dengan begitu, Anda jadi mempunyai bekal untuk menentukan arah bisnis ke depannya. Setiap bisnis tentu memiliki ciri khas pasar yang berbeda, sehingga penting sekali untuk Anda melakukan riset pasar ini. Setelah mengetahui tren yang disukai oleh pasar, tentu akan lebih mudah untuk menentukan strategi dan konten marketing ke depannya agar setiap strategi pemasaran yang Anda keluarkan bisa tepat sasaran. Tujuannya akhirnya tetap sama, yaitu agar Anda tidak kalah saing dengan usaha yang sejenis. Yang selanjutnya adalah memanfaatkan media sosial. Tidak hanya dari Facebook, tapi Anda bisa menggunakan segala platform di media sosial untuk memaksimalkan strategi marketing usaha Anda. Banyak sekali platform di media sosial yang bisa Anda gunakan sebagai sarana promosi, antara lain seperti Instagram, Twitter, bahkan YouTube. Hingga saat ini, Instagram merupakan platform yang paling efektif untuk mempromosikan usaha Anda. Dengan Instagram, Anda bisa dengan mudah memperlihatkan produk Anda dengan foto yang diupload ke akun Anda dan digunakan hashtag agar dapat dilihat orang banyak. Jangan lupa menyertakan caption tentang produk Anda yang secara jelas dan informasi yang lengkap agar calon pembeli tidak harus bertanya-tanya. Yang terakhir adalah evaluasi bisnis Anda. Melakukan evaluasi terhadap bisnis Anda juga merupakan salah satu strategi marketing yang perlu rutin dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengamati arus bisnis, apakah ada penurunan atau peningkatan. Jangan lupa untuk selalu membekali evaluasi dengan report yang telah selama tahun berjalan. Report adalah salah satu cara untuk melakukan evaluasi yang efektif. Jika penurunan, Anda harus segera mencari cara baru untuk jadi strategi marketing yang akan digunakan. Jika terjadi kenaikan, Anda harus mencari tahu juga apa yang sebenarnya disukai oleh pasar sehingga Anda dapat memaksimalkannya. Hal ini dilakukan secara rutin dan berkala untuk menjaga bisnis Anda tetap berjalan dengan yang Anda harapkan. Terima kasih. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.